yang paling penting itu adalah jaga kesehatan gitu. Seperti tadi yang sampaikan sama Bu Indri kan, dibilang bahwa periksa kesehatan tuh nggak usah nunggu sampai sakit gitu. Justru ketika kamu sakit dan baru periksa kesehatan itu berarti udah terlambat. Justru preventif itu yang penting gitu kan. Makanya kita bukan teman sakit loh. Kita bukan klinik sakit atau apa, tapi kita sebenarnya adalah teman sehat. Kita maunya membersamai orang-orang untuk bisa tetap sehat gitu. Orang perlu tahu bahwa kesehatan itu sebetulnya adalah sesuatu package yang sifatnya holistik gitu. Nggak hanya sehat jasmani, rohaninya juga harus sama-sama juga harus dijaga seperti itu. Enggak semua orang dietnya cocok satu sama lainnya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau misalkan yang satu diet karbo, yang satu diet protein, terus ikut-ikutan, itu berhasil, ikut-ikutan jangan. Mending cek dulu aja. 99,9% gen kita itu semua manusia sama. 0,1% itu yang membedakan. 0,1% itu yang membedakan individu satu sama lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners. Kembali lagi di podcast Seharian Surya dan Tribun Jatim Network bersama saya Nurika Anissa dan rekan saya Cindy. Nah, kali ini kita berjumpa dengan edisi yang cukup menarik dan spesial kali ini, yaitu Miss Universe Indonesia Jawa Timur 2023. Ini masih ongoing ya? Iya benar. Masih pendaftaran juga masih dibuka. Ini kayaknya 10 menit lagi juga aku mau daftar sih. Mungkin ya. Siap. Nah, di podcast spesial kali ini kita kedatangan tamu yaitu salah satu sponsor yang sudah bekerja sama dengan penyelenggara Miss Universe Indonesia Jawa Timur. Mungkin Cindy bisa memperkenalkan para beliau-beliau ini. Beliau-beliau. Baik, selamat datang di podcast kami. Terima kasih sudah menyempatkan hadir untuk Mbak Yohanita dan juga Mbak Indri ya dari Parahita, betul ya? Betul. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Agak panas tapi nggak apa-apa ya. Mbak, mungkin Mbak Yohanita sama Mbak Indri bisa ngobrolin dulu nih tentang Parahita itu di mana sih buat teman-teman yang mungkin pengen, terus apa aja sih ininya layanannya gitu untuk secara umum dulu. Oke, baik buat Tribuners yang belum pernah dengar Parahita. Jadi Parahita ini adalah laboratorium klinik. Jadi kita sebenarnya head office ada di Surabaya dan kebetulan saat ini sudah ada di kurang lebih 15 kota di seluruh Indonesia. Jumlah cabangnya udah lumayan banyak. Saat ini ada 24 cabang. Di Surabaya sendiri kita ada 4 cabang nih. Jadi buat teman-teman yang pengen melakukan pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan di Parahita terdekat. Kalau di Surabaya ini kebetulan kita ada 4 cabang. Head office kita ada di Dharma Huangsa, terus kemudian ada di Raya Darmo Permai, ada di Mulyasari dan di Diponegoro. Wow. Jadi bisa merapat buat teman-teman yang butuh untuk pemeriksaan kesehatan, yang rasa lagi nggak enak badan atau mungkin butuh untuk meningkatkan imunitas ya, kita kebetulan ada layanan untuk injeksi vitamin, bisa datang Langsung ke Parahita. aja ya Mbak ya. Nah, berarti sekarang Nggak harus nggak enak badan ya kesananya. Jaga kesehatan pun bisa memastikan kesehatannya tetap prima. Buat check up juga ya Mbak ya. Ya betul. jadi sekarang ini spesialnya lagi Parahita ini bekerja sama nih dengan para penyelenggara Miss Universe Indonesia Jawa Timur. Mungkin bisa dijelaskan Mbak juga kerjasamanya ini dalam bentuk apa dan mungkin pertimbangannya kenapa sih gitu mau bekerja sama dengan penyelenggaraan ajang bergengsi nih di Indonesia. Betul. Oke. Baik, biasanya kan memang banyak yang penasaran ya sebenarnya apa sih hubungannya gitu ya, kenapa kita yang bidang bisnisnya adalah jasa kesehatan gitu terus tiba-tiba pengen jadi sponsorship untuk event beauty pageant gitu ya, kenapa gitu ya, padahal sebenarnya kalau dari kita sendiri buat teman-teman yang belum tahu, Parahita ini kita positioning untuk segmennya adalah teman sehat. Jadi kita sebenarnya kita pengennya bawa awareness ke masyarakat bahwa sebetulnya yang paling penting itu adalah jaga kesehatan gitu. Seperti tadi yang sampaikan sama Bu Indri kan, dibilang bahwa periksa kesehatan tuh nggak usah nunggu sampai sakit gitu. Justru ketika kamu sakit dan baru periksa kesehatan itu berarti udah terlambat gitu. Jadi yang paling penting itu adalah jaga kesehatan. Nah, kami sedang dalam misi untuk mensosialisasikan hal ini secara luas ke masyarakat. Biar orang-orang nggak nunggu sakit dulu baru periksa. Jadi ketika mereka justru
preventif itu yang penting gitu kan. Makanya kita bukan teman sakit loh, kita bukan klinik sakit atau apa, tapi kita sebenarnya adalah teman sehat. Kita maunya membersamai orang-orang untuk bisa tetap sehat gitu. Yang saat ini misalnya sudah sehat ya harus dijaga tetap sehat gitu, jangan sampai sakit kayak gitu. Nah misinya kan ke sana. Nah kita pengennya paradigma yang kita jadikan sebagai visinya Marahita ini bisa kita tularkan gitu ke masyarakat yang lebih luas gitu. Pengennya kan biar mereka juga aware nih, karena sejak masa pandemi COVID itu kita merasa bahwa kesadaran masyarakat untuk kesehatan itu memang semakin meningkat, tetapi belum dibarengi dengan aksi yang nyata gitu. Mereka sadar nih mereka butuh kesehatan, tapi habis itu ngapain gitu? Mereka belum bikin aksi nyata untuk hal itu, hanya sekedar tahu, nice to know aja gitu bahwa kesehatan tuh penting. Nice info gitu. Nice info nih aku sehat gitu. Nah kadang sehat itu sendiri justifikasi dari apa yang kita rasakan. Padahal sebetulnya ketika kita sehat itu harus benar-benar ada justifikasinya. Aku ngerasa nih baik-baik aja. Apa betul seperti itu? Kan butuh nih kita cek beneran nih. Kadang karena semua penyakit atau gangguan kesehatan tuh nggak semuanya ada gejalanya loh. Gitu kadang nggak, kalau misalnya kita ngerasa aku baik kok, aku nggak ada keluhan hari ini, tapi ketika di tensi dicek tekanan darahnya ternyata tinggi, ada yang seperti itu. Nah kita bawa awarenessnya ke sana bahwa jangan nunggu kamu ada gejala sakit terus kamu harus cek kesehatan. Nah dalam rangka itu makanya kita pengennya nanti kita join nih sama Miss Universe kan. Ajang Miss Universe ini kan nantinya kita harapkan yang nantinya terpilih finalis sebagai pemenang nanti bisa menjadi duta kita, juga kita bisa ikutan gitu, agent of change untuk merubah persepsi masyarakat gitu ya, akan hidup sehat itu harusnya yang seperti apa sih gitu. Jadi kita pengennya nanti kita nggak concernnya bukan hanya ngurusin orang yang sakit, tapi ini gimana caranya yang sehat nih dijaga. Orang sakit paling cuma 10% dari populasi, yang sehat 90% ini jangan sampai nambahin 10% yang sakit gitu. Kita pengennya itu. Jadi kita biar bisa sama-sama join campaign untuk bikin berkontribusi positif lah ke masyarakat kita. Pengennya Indonesia lebih maju lagi, lebih sehat lagi kan seperti itu. Itu misinya kita ke depan. Gitu. Oke, jadi untuk meningkatkan awareness ya Mbak. Betul. Emang betul sih, kadang kita kan juga kayaknya kita baik-baik aja gitu loh. Tapi ya kan siapa yang tahu kalau tidak ada bukti konkretnya gitu. Betul. Oke, benar. Berarti kalau untuk nanti Mbak, untuk mendukung acara ini programnya seperti apa Mbak? Mungkin ada program-program yang akan dijalankan gitu rencananya? Betul, jadi nanti kita kebetulan kemarin sebagai salah satu sponsor, kita nanti akan dapat slot untuk join di acara workshop. Jadi di acara workshop itu kita nanti akan kasih materi tentang pentingnya gaya hidup sehat, kemudian tentang wellness juga, karena orang perlu tahu bahwa kesehatan itu sebetulnya adalah sesuatu package yang sifatnya holistik gitu. Nggak hanya sehat jasmani, rohaninya juga harus sama-sama juga harus dijaga seperti itu. Nah kebetulan kita juga lagi ada produk baru nih Parahita. Itu kita ada pemeriksaan DNA atau biasa kalau di tempat kita sebutnya sebagai pemeriksaan genomik ya. Jadi untuk mengetahui secara genetik resiko kesehatannya kita ke depan seperti apa. Jadi karena kita fokusnya teman sehat nih, kan berarti kalau teman sehat membersamai pada saat sehat sebelum sakit, berarti kan fokusnya adalah ke prediktif, preventif seperti itu. Nah, fungsinya pemeriksaan genomik itu untuk prediktif ke depan. Kita secara genetik nih punya resiko apa sih terhadap kesehatan kita, terus kemudian potensi yang kita ada yang selama ini kita belum tahu gitu. Karena potensi itu kadang kan masih ada yang di dalam yang nggak semuanya bisa keluar gitu, terekspos, dan akhirnya nanti harapannya seluruh peserta bisa memaksimalkan potensinya seperti itu. Gitu ceritanya. Dan ini pemeriksaan ini beda ya dengan yang sebelumnya atau yang lainnya ya Mbak ya? Genomik ini? Pemeriksaan genomik ini sedikit berbeda, baru nanti akan dijelaskan lebih lanjut sama Bu Indri. Beliaunya ini nanti produk spesialis dari Parahita, nanti biar dijelaskan lebih lanjut fungsi pemeriksaan genomik ini sebenarnya apa sih gitu. Siap. Gitu. Berarti untuk workshopnya nanti tanggal 29 Mei ya? Betul, tanggal 29 Mei nanti kita kasih ada workshop, ada edukasi, terus kemudian nanti finalis yang ikut workshop nanti akan dapat pemeriksaan genomik dari Parahita. Jadi biar mereka tahu gitu yang dimaksud dengan pemeriksaan prediktif melalui genetik ini seperti apa sih, melalui DNA ini apa aja sih yang bisa dilihat gitu. Potensi apa yang kelihatan, resiko apa yang kelihatan, itu nanti
akan bisa didapatkan oleh masing-masing peserta. Wow, Kayak menarik banget loh. gitu. Berarti kita harus daftar sih. Harus daftar. Karena ini Biar nanti dapat pembekalan kesehatan sih. Tapi kalau untuk cek itu nggak harus daftar untuk misi juga kayaknya ya. Takutnya nggak lolos di babak awal sebenarnya. Karena untuk informasi saja, para peserta ini selain mendapatkan pembekalan untuk kesehatan ya, mereka juga nanti akan banyak di rentetan pembekalan lain kayak misal Betul. pariwisata di Jawa Timur Ya. dan juga public speaking seperti itu. Wah itu kayak menarik sekali ya ikut ajang Pigeon Indonesia gitu. Pokoknya kayaknya percaya diri dulu aja Pak ya. Benar-benar. Wah, hebat sekali. Berarti itu salah satu ya Mbak, salah satu bekal yang diberikan ya. Betul. Wah, nah mungkin langsung ke genomiknya aja nih karena udah tadi penasaran. soalnya. Boleh. Genomik itu seperti apa sih Mbak Indri? Iya, untuk pemeriksaan genomik sendiri seperti tadi yang disampaikan sama Mbak Yuanita ya, yaitu pemeriksaan untuk melihat profil genetik kita untuk mengetahui resiko ke depan, kemungkinan itu apa kita bisa diikuti penyakit apa. Jadi Based on DNA ya? yes, betul. Okay. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan kita di Parahita saat ini kita ada tiga item yang kita launching, mulai dari Nutrigen, terus ada Sportgen, sama Wellness. Nah, dari Nutrigen ini kita bisa lihat nih nutrisi di dalam tubuh kita, diet, terus kemudian alergi. Nah, biasanya kita kan nih Miss Universe ya, kita harus tampil Menjaga, ideal, betul, ya. Benar. Fit harus dan tampil ideal. ideal. Kalau tidak salah juga ada perusahaan yang ketika merekrut karyawan juga harus punya body yang ideal. Oh ya, benar-benar beberapa. penampilan menarik gitu juga ada. Selain penampilan menarik, tapi berat badannya harus ideal juga. Oh ya, benar. Kadang-kadang menarik, walaupun BMI-nya nggak ideal kan ada yang menarik juga, ya, bisa diambil juga kan. BMI itu apa Mbak? Body massa index, maaf. Oh iya, baiklah. Ini buat tribuners yang belum tahu kok. Iya, benar. Aku sih tahu. Iya. Cuman mastiin aja ya tadi ya. Oke. Supaya semua tahu. Oke. Oke. Jadi kita bisa lihat dari Nutrigen ini dari resiko alergi yang kita miliki, terus apa itu gizi, kandungan nutrisi, kebutuhan nutrisi yang kita miliki. Jadi ketika kita mau terlalu banyak makan atau bodinya agak melar ya, BMI-nya agak tinggi, kita perlu diet. Nah, diet apa yang cocok? Diet apa yang cocok? Enggak semua orang dietnya cocok satu sama lainnya. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau misalkan yang satu diet karbo, yang satu diet protein, terus ikut-ikutan, itu berhasil, ikut-ikutan jangan. Mending cek dulu aja. Oh, jadi untuk planning diet bisa ya Mbak ya? Misal nih saya mau diet, tapi saya nggak ngerti nih makanan mana yang harus dan boleh atau tidak boleh yang dimakan. Iya, betul. Mending cek dulu berarti ya? Iya, dicek dulu biar sesuai dengan kondisi genetik kita. Gak coba-coba pakai pemeriksaan genetik. Ini kayak penting banget karena kan ada ibarat kan kalau misalkan diet kan porsi makan lebih sedikit dan lain-lain ya. Lah kan sebagai finalis asam lambung tersering gitu kan, ini gimana kalau nggak dimakanin banyak kan juga takutnya naik lagi, jadi memang harus periksa dulu. Betul. Supaya tahu. Makanya kalau ada temannya, bodinya ideal, gimana caranya? Saya nggak makan karbo. Jangan ikut-ikutan sebelum melakukan cek Nutrigen. Karena kondisi orang berbeda-beda. Beda-beda genetik seseorang. 99,9% gen kita itu semua manusia sama. 0,1% itu yang membedakan. 0,1% itu yang membedakan individu satu sama lainnya, berbeda. Oke, tapi itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh. Iya, itu yang sangat mempengaruhi, yang harus kita cek lewat genomik pemeriksaannya. Karena setiap individu unik ya Bu Indri ya, beda profil gennya, beda perlakuannya, harusnya beda keputusan untuk gaya hidupnya juga, based on pemeriksaan genomiknya nanti, gitu. Mungkin selain diet apa lagi Mbak? Kemudian ada Sportgen ya, yang kedua Sportgen. Ini biasanya Mbak Cindy sama Mbak Nurika kalau olahraga, olahraga seseorang itu juga nggak bisa disamakan satu sama lainnya. Yang satu nge-gym, berat badannya ideal, tentu sehat. Yang satunya yoga, lari dari kenyataan gitu.
Itu enak itu. Kalau bisa enak itu kalau bisa. Ya. Jadi beda juga. Jadi jangan disamakan. Kita bisa periksa dengan melakukan pemeriksaan genomi, kita bisa mendeteksi, melihat, mengetahui mana yang cocok buat diri kita. Nah, kebutuhan juga ya, kebutuhan olahraga seperti apa. Dan di Spotgen ini kita sudah mendapatkan pemeriksaan laporan diet, laporan alergi, laporan nutrisi, Sudah seperti yang seperti yang di Nutrigen tadi. Jadi ini Spotgen lebih lengkap dari yang Nutrigen. Oke. Gitu. Nutrigen, Spotgen. Kemudian wellness. Oke. Nah, wellness ini lebih lengkap lagi ya. Kita bisa selain lihat Nutrigen, Spotgen juga beberapa item laporan ada yang masuk juga. Kita di situ juga bisa melihat personality kita, bakat kita, bakat talenta kita bisa tahu dari situ. Sampai kondisi tidur kita juga bisa melihat di situ. Dermato juga iya ya. Kualitas tidur. Ada dermatonya juga kan ya. Oh iya. Ada laporan untuk kulit juga. Relate tuh sama kecantikan lah apa gitu kan. Jadi tahu nih kondisi kesehatan kita itu kulitnya apakah yang memang cenderung lebih mudah keriput atau melatoninnya tinggi atau apa kayak gitu tuh bisa kelihatan dari situ. Elastisitasnya bagaimana itu nanti bisa tahu. Jadi kalau mau treatment kecantikan jadi pas sasaran gitu. Oh, elastisitasnya bagus, jadi berarti harus kayak apa treatmentnya kayak gitu-gitu. Jadi ini cocok ya kalau misal Miss untuk Universe kayaknya benar. Miss Universe kayaknya ambil yang wellness ya karena ada personality. Iya. Tapi Mbak ini sebagai orang yang awam ya, itu tuh maksudnya bagaimana bisa kayak seperti bakat dan lain itu dicek akurasinya itu loh Mbak. Gini, kita pemeriksaan genomik ini kita lakukan itu dengan mendeteksi sebelumnya di dalam tubuh kita itu kan terdiri dari banyak sel ya. Nah, dari sel itu ada namanya kromosom. Nah, kromosom itu di dalam kromosom ada DNA, ada RNA, ada protein lainnya. Nah, potongan-potongan DNA inilah yang dinamanya gen yang kita periksa, yang 0,1% tadi yang membedakan satu sama lainnya. Nah, dari situ kita lakukan dengan cara langsung saya jelaskan pengambilan sampelnya ya. Prosedurnya. Pengambilan sampelnya kita kebetulan pakai sampelnya nggak sakit. Jadi sampelnya diusap dinding pipi, mukosa dinding pipi bagian dalam, itu kita usap dengan kapas lidi. Nah, itu yang kemudian kita ekstrak DNA-nya, kita ekstrak. Dari DNA itulah yang akan kita kerjakan dengan alat microarray. Microarray. Nah, dengan alat tersebut kita bisa mengetahui nanti kita cek sudah kita ekstraksi DNA-nya, kita cek dengan alat microarray tadi, kemudian kita cocokkan dengan markernya. Nah, tentunya markernya adalah yang sudah kita sesuaikan dengan gen-gen orang-orang di Indonesia. Nah, itu juga sudah dilakukan penelitian bertahun-tahun ya, nggak setahun 2 tahun, cukup lama penelitiannya. Jadi biar benar-benar mendekati hasilnya, biar benar-benar cocok. Sedangkan peralatan yang kita pakai pun itu adalah peralatan yang nomor 1 di dunia. Jadi akurasinya udah jelas lah ya. Iya, akurasinya ya. Sangat akurat. Berarti itu kan tidak sakit ya Mbak kalau diusap-usap gitu ya? Cuman diusapkan di dinding pipi bagian dalam, kapas lidi itu, kanan kiri, minimal 20 usap kanan, 20 usap kiri. Jangan dibayangkan kayak swab PCR atau antigen gitu ya, yang sampai dicolok gitu. Sakit itu. Enggak ya? Itu cuma diusap doang di luarnya. Mau diambil sendiri bisa. Pakai kaca gitu ya, tinggal diambil sendiri gitu. Ininya gampang. Kalau swab PCR kan susah ya, harus masuk sampai ke dalam gitu ya, dengan kedalaman tertentu. Kalau yang ini enggak, gampang banget karena memang bisa terlihat kan sampelnya di sebelah mana harus. Anak kecil pun juga nggak akan takut kan, nggak sakit, nggak perlu diambil darah, nggak apa ya. Oke, nah mungkin ada ini nggak Mbak, kayak misal pantangan-pantangan gitu sebelum melakukan tes itu? Iya, 3 pantangannya mudah sih, sangat mudah sekali. Serasa bukan pantangan sih ya, cuma 30 menit sebelumnya nggak boleh makan, minum, merokok.
gosok gigi, minum, merokok dan makan, minum, nggak boleh ngapa-ngapain pokoknya. 30 menit sebelumnya makan, minum, merokok nggak boleh. 30 menit. 30 menit aja ya. 30 menit aja. Gampang kan 30 Iya, menit? benar. Untuk menetralisir ini paling ya kondisi mulut. iya betul. Oke. Kayak gitu. Oh. Jadi prinsipnya setiap orang tuh secara genetik tuh beda, dan genetik itu yang menentukan kita ini seperti apa, dari luar tampilannya bagaimana, dari dalam kayak apa. Termasuk tadi yang ditanyain sempat sama Mbak Cindy kan, bisa nggak sih kok bisa ya sampai ngelihat sampai bakat sampai memang bisa seperti itu. Jadi kalau yang di report minat bakat itu ada yang sampai gini kemampuan dia untuk mengingat, seberapa kemampuannya dia untuk mengingat, kemudian bekerja dengan angka kayak gitu-gitu itu ada. Jadi secara Kelihatan genetik itu nanti. memang terlihat itu dengan kompetensinya. ininya bakat dan minatnya. Jadi nanti kalau mau mengarahkan, oh ini harusnya orangnya lebih ke kreativitasnya tinggi nggak nih dari hasil ininya. Jadi kalau misalnya nggak yang tinggi-tinggi amat, misalnya kita punya anak, kita periksain genomik gitu nggak tinggi-tinggi amat, ya nggak usah dimasukin sekolah yang ini yang art gitu ya. Eksak Mungkin aja. dia apa nih bagusnya di mana, kita mengarahkannya jadi tepat sasaran. Tapi memang genetik itu yang nge-build kita jadi seperti ini. Jadi kalau dibayangkan sel sekecil itu mengandung banyak informasi, sampai ada yang kalau yang kita lihat di superhero kan segala ada Spider-Man itu kan dari genetiknya kan, yang di ini bisa jadi lizard dan lain-lain gitu kan kalau genetiknya dikawinkan dengan yang lain kayak gitu. Itu ya memang seperti itu, genetik luar biasa sekali. Wow, iya loh Mbak. Maksudnya So untuk orang powerful. awam yang kayak bisa. Bisa. Oh, dan kalau misalkan dibilang kayak misalkan untuk orang-orang yang ngerasa bahwa kayaknya aku nggak punya bakat ya, cek dulu. Iya, benar. Ada. Siapa tahu dia memang Bisa. minatnya salah. Iya. Jadi sekolahnya di akuntansi, taunya bakatnya dia kreativitasnya lah ya salah sekolah atau ini ceritanya gitu. Berarti itu juga untuk mengenali diri kita sendiri juga ya. Benar. Jadi sebaiknya sedini mungkin ya periksa genomiknya ya. Jangan Periksa cuma ngeliat- DNA-nya ya. Jangan cuma ngelihat hanya berdasarkan perasaan, jangan cuma ngelihat berdasarkan kaca gitu ya. Kita lihat dari fisik kita seperti ini, kayaknya nih aku cocok aktivitas fisiknya yang harus seperti ini, belum tentu. Cek dulu secara genetik cocok atau enggak. Jangan juga ikut-ikutan, jangan juga ikut-ikutan gitu. Ternyata beda gitu sama teman kita sendiri. Jadi dengan melakukan pemeriksaan lebih dini kita lebih terarah benar. jalan ke depannya. Sebenarnya tadi jatuhnya preventif juga ya, maksudnya tadi di hal kesehatan juga iya, kemudian untuk kayak mau melangkah ke depannya kemana nih, itu juga sangat berpengaruh juga gitu loh. Prediktif itu untuk bekal kita melakukan tindakan preventif. Tujuannya apa? Ya. Better future tentunya gitu kan, pengennya nantinya. Berarti ini juga nanti para finalis dapat ya Mbak ya? Dapat loh. Oh, berarti mereka juga bisa kenal diri mereka sendiri. Bener. Jangan-jangan mereka juga kan sama kayak kita ya kayak, dia juga gitu. Iya, jangan Ternyata kaget aku juga bakat ya gitu. Nanti bener-bener. pasti banyak nanti yang ditemukan, banyak hal lah. Kalau Itu misalnya juga bisa boost confidence juga loh, sangat. Bener-bener banget. Nah kalau untuk hasilnya nih Mbak, berapa lama setelah pemeriksaan? Hasilnya sekitar 15 sampai 20 hari kerja. Oke. Itu nggak makan waktu lama ya Mbak ya untuk ambil sampelnya? Oh, ambil sampelnya cepet kan? Nggak sampai 5 menit selesai. prosesnya yang agak Prosesnya yang agak lama. karena harus diinterpretasikan kan hasilnya. Banyak yang harus dilihat DNA-nya. Ya, Untuk hasil akhirnya baru 15 hari ya kerja. 15 Kurang hari kerja. lebih. 15 sampai maksimal 20 hari kerja lah. Oke. Paling lambat. Wow. Tertarik? Kalau mau pemeriksaan di semua cabang kita, Parahita bisa. Bisa ya. melayani. Oh bisa ya berarti ya. Enak, nggak repot, nggak pakai puasa, nggak pakai. Yang sudah pasti sih kayaknya kalau untuk daya ingat aku kayak cuman 0,5%. Belum tentu. Belum tentu. Dicek dulu. Dicek dulu. Kenapa yang bilang aku pelupa? Belum tentu, cek dulu. Nanti enaknya di hasilnya Parahita itu untuk pemeriksaan genomik, hasil yang kita rilis itu nanti ada angka predisposisinya. Jadi tahu nanti posisinya kita terhadap rata-rata populasi itu ada di mana gitu. Jadi kita tahu, oh ini lebih beresiko, ini Kuat, enggak beresiko. sedang, lemah, itu ada. Jadi kita tahu, oh berarti aku di sini nih, aku sedikit kok di bawahnya rata-rata populasi pada umumnya, atau aku kok jauh, tinggi banget angkanya kayak gitu kan. Kita jadi harus Kembali ke populasinya orang Indonesia ya, Asia ya. Jadi kan Jadi sudah spesifik sesuai ininya gitu. Secara rata-rata aku sebenarnya normal-normal aja misalkan kayak gitu kan. Aku pikir kok buruk banget gitu. Enggak juga gitu. Ternyata orang Indonesia gitu semua gitu. Ternyata kaya.
Ternyata aku buruknya tidak sendirian. Banyak temannya. Nah, mungkin bisa selain kepada kita masyarakat umum ya, secara umum untuk para finalis nih, mungkin bisa disampaikan pentingnya ini, pemeriksaan ini untuk para finalis itu seperti apa? Jadi kalau untuk pentingnya pemeriksaan genomik itu tadi seperti yang yang kita sampaikan. Jadi genomik ini sebenarnya judulnya, kalau Parahita kasih judul itu lebih dari tahu. Kalau yang sekarang kita tahu itu hanya dari luarnya, hanya dari rasanya, perasaan begini, perasaan begitu. Nah, ini waktunya kita menjustifikasi, ngelihat bener nggak sih apa yang kita rasakan, bener nggak sih yang selama ini kita lakukan. Karena itu tadi dengan informasi prediktif yang kita dapat melalui pemeriksaan genomik, kita bisa ngambil keputusan yang lebih tepat untuk hidup kita ke depannya. Karena apa yang kita lakukan sekarang itu adalah yang menentukan nanti akan jadi apa kita ke depan. Kayak gitu. Jadi penting banget tuh kalau menurut saya sih. Kamu bisa melakukan banyak hal, bisa mengeksplorasi potensimu sampai semaksimal mungkin, karena cita-cita kita semua orang kan pengen jadi orang yang lebih lebih berkualitas hidupnya, memiliki hidup yang lebih baik ke depannya. Pastinya itu sih pengennya. Tapi ini tidak ada batas usia ya Mbak ya untuk pemeriksaannya? Sedini mungkin lebih baik ya, karena kita lebih tahu. Kalaupun anak-anak mau kita periksakan kan kita tahu kebutuhan nutrisinya yang bagaimana, ini yang bagaimana, itu juga sangat-sangat bagus sekali kalau diperiksakan sedini mungkin. Selain yang disampaikan Mbak Yuanita tadi, dengan kita mengedukasi pemeriksaan genomik ke Miss Universe ya, kita harapkan beliau sebagai duta-duta untuk mengedukasi masyarakat biar lebih aware. Melalui mereka juga ya. Melalui mereka, karena kan kita tahu ya kalau misalnya udah jadi pemenang gitu ya, udah jadi pemenang Miss Universe dan lain sebagainya, mereka punya jejaring yang luas, mereka punya power untuk menginfluence orang lain. Kenapa nggak diinfluence untuk hal yang baik gitu? Betul, kan? iya. Karena ini nantinya kan berujung ke hal yang besar nantinya, tidak hanya untuk orang itu sendiri, tapi untuk masyarakat kita pada umumnya. Pengen dong kita lihat Indonesia lebih maju, lebih sehat ke depan, bisa makin inilah ya gitu ya, Indonesia nggak kalah dibandingkan yang lain. Kalau kita semuanya pada right tracknya, sesuai dengan tracknya, Indonesia nggak kalah kok sama orang-orang yang di luar sana. Kita mau loh jadi the next Japan gitu kan, katanya Indonesia apa macannya Asia gitu kan ya. Mungkin ini lagi tidur aja, nanti habis ini bangun semuanya karena pemeriksaan genomik gitu ya. Mbak, aku ada pertanyaan personal. Bukan personal banget. Maksudnya gini, penasaran banget. Maksudnya kalau misalkan ngomongin tentang tadi yang di untuk cek apa tadi bakat dan lain-lain, personality apa? Yang bakat talenta juga. Itu apakah will it change another year itu berubah nggak? Atau dari kecil, misalkan kecil dia hasilnya A, kemudian apakah nanti ketika dia tumbuh remaja berubah lagi, dewasa berubah lagi? Perlu diketahui pemeriksaan genomik ini cukup dilakukan 1 kali seumur hidup. Karena basicnya DNA ya Mbak ya. Jadi maaf. Saya anak bahasa Pak. Gak apa-apa. Jadi insya Allah ya 1 itu sudah gambaran diri kita. Dengan 1 kali periksa itu sudah gambaran diri kita. Seperti itu. Oke. Nggak perlu diulang lagi. Oh nanti 20 tahun lagi. Misal sekarang 25 tahun periksa, nanti 20 tahun lagi periksa lagi, nggak perlu. Dan tidak berubah ya begitu? Tidak berubah, karena kan namanya bakat ya, bakat tuh given kan, apa yang sudah. Nah nanti apa yang kita lakukan adalah kedepannya supaya keputusan hidup kita adalah untuk mempertajam, mengasah bakat yang udah kita punya. Jadi nggak salah sasaran gitu. Jadi prinsipnya gini, kalau misalnya kita punya bakat kayak tadi punya bakatnya lebih ke kreativitas atau ke seni, terus kemudian kita ternyata terjunnya ada di bidang yang eksak gitu ya. Apakah terus kemudian jadi kita berarti kamu nggak bakat? Enggak, ya tetap bisa dilakukan. Cuman kan akhirnya kamu tahu bahwa kamu punya potensi yang lain, dan yang di situ juga pasti kalau misalnya di-push pun tidak bisa terlalu maksimal karena sebenarnya bakatnya bukan di arah sana gitu. Biar nggak salah jurusan. Biar nggak salah jurusan. Berarti memang benar sedini mungkin ya. Bener. Karena nanti dari ngomongin soal alergi aja, wah aku langsung mikir nanti kalau aku punya anak cepet-cepet genomik biar aku tahu alergi anakku itu apa sepanjang ini gitu. Mungkin kacang-kacangan atau kan itu juga bagus ya. Bisa banget, nanti bisa kelihatan nanti. Kita bisa punya awareness yang lebih inilah. Intinya
dengan informasi yang lebih banyak, lebih lengkap yang kita tahu, keputusan hidup kita nanti pasti akan jauh lebih tepat dan jauh lebih mudah untuk ambil keputusan karena kita udah Betul, tahu iya. kita kayak apa nih gitu. Jadi nggak usah nge-benchmark sana sini lah. Aku punya pilihanku sendiri gitu karena aku begini gitu. Oh ya, mungkin lupa tadi belum saya sampaikan ya. Untuk laporan kayak sport gen itu ada 65 laporan. Jadi laporan kayak misalkan diet terhadap kacang-kacangan seperti yang disebutkan tadi. Terus kayak nutrisi ya terhadap vitamin C, vitamin K, asam folat kayak gitu. Kalau yang sport gen ada 98 laporan. Tapi kalau yang wellness ini lebih banyak lagi, ada 147 sekitar itu laporan. Dia yang paling lengkap lah itu. Paling lengkap. Yang wellness itu. Nanti ada banyak hal nanti yang ini bisa dipelajarin. Dan ada konsultasi dengan dokter genetika kita juga kan. Kalau sudah ada hasilnya nanti langsung dijelaskan. Jadi nggak salah persepsi itu membaca hasilnya itu seperti apa. Gitu. Dijelaskan juga nanti. Itu yang aku juga mau tanya, nanti sebelumnya apakah ada konsultasi untuk paket-paketnya atau sesudahnya gitu? Oh ternyata sesudahnya juga. Sesudahnya. Tapi itu kan per paket berarti ya Mbak ya? Iya, betul. Berarti bisa pilih yang 1, 2, 3. Iya. 3 aja yuk. Sekalian lengkap. Sekarang Nanggung banget. sudah ya, mau cek dulu. Langsung ambil wellness saja, nggak usah tiga-tiganya. Ya karena sudah beli semua Karena ya. sudah mencakup itu. Iya. Jadi bisa lebih inilah. Dan itu pasti tidak berubah Tribuners. Iya benar. Aduh malu aku tanya begitu. Lo nggak apa-apa. Aku juga nggak ngerti loh pertama. Tapi aku pikir lagi, oh mungkin karena basic DNA gitu, jadi nggak akan berubah. Gitu. Mungkin yang berubah itu karena lingkungan gitu ya, emosi apa gitu-gitu. Bisa mungkin. jadi. Maksudnya kalau misalkan tadi ngomongin bahwa apa daya ingat dan lain-lain ya, itu kan ada vitamin untuk menambah daya ingat. Nah, ketika minum-minum seperti itu apakah nanti akan berubah atau seperti apa gitu loh maksudnya? Yang tadi pengen saya tanyakan apakah bisa berubah gitu. Yang mempengaruhi kehidupan kita gitu ya. Kalau ini kan kembali ke awal, tujuan pemeriksaannya kan untuk memprediksi, prediksi. Jadi kalau udah tahu daya ingatnya lemah ya nggak ada salahnya lo nggak ngambil vitamin untuk itu kayak gitu aja sih. Jadi tidak merubah basicnya si genetiknya seperti apa tidak diubah tapi kan kita bisa melakukan sesuatu untuk itu. Kita tahu kelemahannya Jadi yang kita di kurang mana, itu bisa kita tambah. Secara nutrisi misalnya memang ini kecenderungannya defisiensi untuk nutrisinya, jadi kita harus banyak-banyakin nambah nih nutrisi, berarti aku harus asupannya harus seperti ini, kalau perlu ngambil vitamin tambahan dan lain-lain kayak gitu. Jadi jangan setelah terima kayak oh ya udah aku begini kok Aman gitu. Lah, kamu kok lupa ya memang lupa secara data nggak gitu, ya betul. jadi cuma begitu-begitu aja. Jadi kalau konsepnya nggak gitu ya. Nggak gitu. Tujuannya lebih baik. betul harus jadi lebih baik. Nanti ini adalah caranya kita untuk bisa jadi lebih baik ke depannya. Itu tadi yang saya bilang, ke depan bisa lebih baik lagi. Misal yang tadi wellness yang pemeriksaan kulit wajah berarti ketika kita tahu bagaimana prediksi di kulit kita, berarti nanti misal mau konsultasi dengan dokter kecantikan, klinik kecantikan lebih sangat terarah mendukung gitu ya. iya sangat mendukung biar data searah tersebut. nanti. Oh ini udah ini kok elastisitas kulitnya bagus, jadi nggak perlu tambahan kolagen atau sesuatu. Nah kayak gitu-gitu sih nantinya. Gitu. Siap-siap, ini kayak pintu pembuka gitu, jadi kita mau kemana, kita mau kemana. Benar. Jadi kayak semacam kamus sih sebenarnya, lebih ke kamus. Kalau kita punya KBBI gitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia, nih kita punya kamus genetiknya kita. Jadi semuanya harus based on kamus, balik lagi kamusnya bilang apa nih gitu. Oke, siap. Wah, ini penting buat para finalis, juga penting lagi juga buat kita-kita ini ya. Betul, setuju. Wah. Mbak, tapi kalau yang ini baru di launching atau sudah apa belum? Kalau yang ini? Sudah kita launching kemarin waktu Tanggal 2 Mei. Iya. Kita baru udah banget launching. ya berarti. Baru banget. Makanya tuh kita arahnya pengennya udah kita sekarang lebih perhatiin deh kesehatan kita sebelum nantinya ke depan jatuh sakit gitu ya. Mumpung sekarang, mumpung sehat, kenapa enggak sekarang gitu. Karena kalau udah sakit tuh biaya penyakit tuh mahal banget loh teman-teman. Kalau yang belum tahu ya, ada BPJS kesehatan tuh lumayan nolong, cuman memang biaya
sehat tuh mahal katanya orang bilang. Nggak apa-apa intermezzo, Mbak. Sehat tuh mahal gitu ya, karena misalnya orang bilang harus jus, harus harus daftar membership gym dan lain sebagainya. Lah kebayang nggak kalau kamu sakit tuh kamu semalam nginep opname di rumah sakit itu berapa biayanya coba? Bayangin kalau cuman katakan kita tambah nutrisi dengan minum jus setiap hari yang cuman 10.000 atau berapa, sebulan cuman berapa? 300.000. Sekali kamu sakit semalam aja nggak dapat lah 300.000 tuh Iya, kamar, benar. belum obat, belum dokter dan Sejuta lain-lain. kali ya. Nah itu kan maksudnya lebih dihargai lah, kesehatan kita nih benar-benar dirawat gitu, dijagain bener supaya nggak sampai sakit gitu. Oke, siap. Wah, oke. Kamu tertegun karena Iya, ingin. enggak, aku flashback masa-masa sakit dulu kayak ya Allah. Jangan udah hilang sakitnya. Oke, Mbak, ini boleh di-spill nggak kalau misal mau pemeriksaan berarti langsung saja ke ini? Iya, langsung aja datang ke Parahita terdekat, atau boleh kontak ke Hai Hai Parahita Pak, itu ya. boleh. Ha-ha. Nanti bisa. Nanti petugas kami bisa datang ke rumah atau ke Oh, kantor. Bisa sangat bisa. banget. Iya. Oke, wah. Gitu. Siap-siap udah. Oke. Beneran. Kapan lagi nih mau jadi teman sehat Parahita kalau nggak sekarang, ya nggak sih? Iya. Kalau nggak nanti jadi teman sakit, bukan lagi teman sehat. Nah, lu mau sehat kan? Nah, Teman sehat ayo aja. jadi teman sehat Parahita kalau gitu. Jadi untuk membantu kualitas hidup kita semua, kita bersama Dalam segala aspek ya. benar. Gak hanya tentang kesehatan ya, maksudnya kayak pantangan nutrisi, tapi juga tentang banyak hal sampai ke bakat, minat dan bakat. Itu sangat informatif sekali. Mungkin bisa dicoba ya untuk selanjutnya. Iya. Kita coba lah bareng-bareng. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Yuanita dan Mbak Terima kasih Indri. banyak. Thank you Informasinya. banyak Mbak Nurika, Mbak Cindy. Semoga ini ya. menggugah kita untuk Iya, benar. hidup lebih sehat lagi. Berarti berhasil nih kampanyenya kita ya. Di sini 2 orang paling nggak gitu. Sudah bergabung. Bisa disebarkan ke Betul. Nanti Tribuners yang lain siapa tahu ya kan? Iya, bener. Semoga kita semua pada sadar akan kesehatan kita untuk bisa lebih baik. Betul. Oke, siap. Betul. Terima kasih. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi, Mbak, tentang apa Boleh, gitu boleh. soal kesehatan. Seneng banget kita diajakin ngobrol di sini ya. Kami juga senang sekali. Baik. Siap. Baik, terima kasih. Baik. Untuk itu terima kasih banyak atas waktunya Mbak Yonita dan Mbak Indri, semoga sehat selalu. Terima kasih juga udah Thank hadir you di kantor kami. banyak sudah diundang kita. Jadi malu-malu. Oke. Baik Tribuners, untuk itu saya akhiri dulu. Saya Nur Ika Anissa dan rekan saya. Dan saya Cindy. Pamit undur diri. Selamat bertemu kembali di podcast kami selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.